Makanya cerita-cerita para nabi di dalam Al-Quran itu tujuannya sebenarnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, beliau itu dilempari batu. Kemudian ketika di Mekah, beliau diludahi. Nah, maka Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul itu aku ceritakan kepada kamu Muhammad agar meneguhkan hati kamu. Kalau sekarang enggak, Pak. Jangan diludahi, Pak. Kalau sekarang disindir sedikit langsung marah kalau sekarang. Makanya saya kadang heran kepada orang-orang yang ketika dia mau berdakwah tapi harus elit. Ada sebagian orang seperti, padahal ilmunya pas-pasan sebenarnya. Tapi sok elit itu ada. Itu saya tuh gimana ya, greget saya kalau melihat orang seperti itu. Kenapa? Saya kalau ingat Nabi Muhammad dan para sahabat berdakwah itu bukan tidur di hotel, Pak. Gitu. Gak ada dulu hotel itu. Mau nelpon siapa ya? Nabi Muhammad jenengan ceramah ya di sini minta hotel berapa? Gak ada. Padahal andaikan gunung Uhud jadi emas bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini Al-Fakir diberikan amanah oleh Al-Habib Al-Muhajir untuk memberikan mau'izatul hasanah yang sejatinya Al-Fakir tidak pantas karena ini bukan bagian saya, Habib. Saya tidak bisa ceramah, Habib. Saya bagian pembantai, Habib. Kok malah diundang ceramah? Seharusnya harus didatangkan musuhnya di sini, Habib. Ya. Karena begini, Sayyidina Ali itu pernah berkata, ini dikutip oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Kasrawi di dalam kitab Mausu'atu Athari Sahabah, juz 2, kitabnya ada 3 juz. Nah, beliau pernah mengatakan, Sayyidina Ali sendiri, man sabba Aba Bakar wa Umar lam tatayassar lahu taubatun abada. Orang yang pernah menghina Abu Bakar dan Umar, maka akan sulit bagi dia untuk tobat selamanya. Bayangkan, mencaci Abu Bakar dan Umar, apalagi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keren kan Sayyidina Ali ini ya. Orang yang pernah menghina Abu Bakar dan Umar akan sulit bagi dia untuk taubat selamanya. Abu Bakar dan Umar, apalagi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengapa di setiap maulid selalu di awal-awal ada inna fatahna laka fathan mubina. Itu kan surah Al-Fathu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Jadi cerita ayat itu begini, asbabun nuzul. Ya. Kalau di Al-Quran namanya asbabun nuzul. Pada ayat kedua, liyaghfira lakallah. Kalau kita melihat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi ini nama daerah Cordova di Spanyol, baratnya nguling, Pak. Ya. Ya anggap ke barat terus. Nah, Imam Qurtubi waktu menafsiri ayat ini, beliau meriwayatkan bahwa suatu saat ada 3 golongan yang istiqomah mencaci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama orang munafik, yang kedua orang Yahudi, yang ketiga musyrikil Arab. 3 golongan ini istiqomah setiap hari mencaci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat Rasulullah menyampaikan surah Al-Ahqaf ayat 9. Waktu itu turun surah Al-Ahqaf dari Allah, Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakan wahai Muhammad bahwa kamu bukanlah nabi yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ini bukan nabi pertama. Sebelum Nabi Muhammad
Sebelum Nabi Muhammad ini sudah banyak nabi-nabi, bayangkan 124.000 yang menjadi rasul ada 313. Jadi Nabi Muhammad ini bukan nabi pertama. Katakan kepada umat mereka, kepada umatmu yang ada di Arab ini. Nah, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, kata Nabi Muhammad melalui ayat dari Allah ini. Aku tidak tahu kalian ini akan selamat apa tidak nanti di hari kiamat, begitupun aku. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa menjamin umatnya selamat dan dirinya juga selamat. Semua tergantung kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah. Saya mau dimasukkan neraka, ya terserah Allah. Intinya seperti itu kata Nabi itu. Saya tidak bisa menjamin, saya pun tidak dijamin, kata Nabi Muhammad. Lah, ketika surah Al-Ahqaf ayat 9 turun, serentak 3 golongan tadi, orang munafik, orang Yahudi dan musyrikin Arab tertawa di depan Nabi Muhammad. Hei Muhammad, kata mereka, kalau kamu saja belum tentu selamat, ngapain saya ikut kamu? Kalau kamu saja belum tentu masuk surga, ngapain kamu maksa kita? Kamu berdakwah kepada kita, kita disuruh ikut kamu ya. Buat apa kamu saja belum tentu selamat kok? Ayatnya jelas loh dari Tuhan kamu itu. Ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kita sama-sama gak tahu nanti di hari kiamat selamat apa tidak. Nah, ketika 3 golongan ini tertawa, langsung dibantah seketika oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surah Al-Fathu barusan. Allah menurunkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Dibantah oleh Allah bahwa ayat itu berarti semua dosa Nabi Muhammad yang dulu sampai akan datang akan diampuni oleh Allah. Berarti menunjukkan Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari dosa, dan akan selalu dituntun oleh Allah siratam mustaqimah, ke jalan yang pasti benar. Setelah ayat itu turun, 3 golongan ini terdiam, lalu mengatakan, loh itu kan ayat khusus kamu Muhammad, kalau kita yang ikut kamu mana ayatnya? Masuk surga enggak kita yang ikut kamu? Diturunkan lagi oleh Allah ayat surah Al-Fathu ayat ke-5, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman laki-laki maupun perempuan beriman kepadamu Muhammad, maka liyudkhila, pakai lam taukid Pak, sungguh mereka akan masuk surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Seperti itu dulu dakwah Nabi Muhammad. Makanya cerita-cerita para nabi di dalam Al-Quran itu tujuannya sebenarnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, beliau itu dilempari batu. Kemudian ketika di Mekah, beliau diludahi. Nah, maka Allah mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul itu aku ceritakan kepada kamu Muhammad agar meneguhkan hati kamu. Kalau sekarang enggak, Pak. Jangan diludahi, Pak. Kalau sekarang disindir sedikit langsung marah kalau sekarang. Makanya saya kadang heran kepada orang-orang yang ketika dia mau berdakwah tapi harus elit. Ada sebagian orang seperti, padahal ilmunya pas-pasan sebenarnya, tapi sok elit itu ada. Itu saya tuh gimana ya, greget saya kalau melihat orang seperti itu. Kenapa? Saya kalau ingat Nabi Muhammad dan para sahabat berdakwah itu bukan tidur di hotel, Pak. Gitu. Gak ada dulu hotel itu. Mau nelpon siapa ya? Nabi Muhammad jenengan ceramah ya di sini minta hotel berapa? Gak ada. Padahal andaikan gunung Uhud jadi emas bisa kan? Andaikan Nabi Muhammad minta gunung Uhud jadi emas kan bisa itu. Tapi kan beliau dengan kesederhanaannya kan sabiasa kan. Makanya di Sidogiri itu ada besar itu ya, di Pondok Sidogiri itu. Definisi santri. Santri adalah yang la yamilu yumnatan wala yusrotan. Artinya apa? Cek ngak-ngakaan. Cek letolean gitu.
Kan la yamilu yumnatan oleh yusratan kan gitu maksudnya kan. Jangan oleh kanan, jangan oleh, maksudnya aja peloros tadi orang kan gitu. Gak ada, oh saya tidak mau ikut konflik, saya di tengah saja. Tidak ada di tengah itu. Ada dulu di zaman Nabi Muhammad, di zaman para ulama, ada orang melengah tengah, tidak ada gitu. Gak ada. Kita berat kalau melengah tengah gitu. Tidak bisa. Jadi kadang kita takut gitu. Takut menyampaikan kebenaran, takut dibenci, takut dihujat. Saya dulu kalau lihat YouTube Pak, komenan bagus-bagus. Sekarang nggak ada yang bagus Pak. Sengke kok sih nyongok komenan setia. Anjo mak sih nyongok lebih banyaknya kok. Ya, jadi seperti itu memang. Seperti itu. Kalau dulu biasanya diskusi dengan orang kafir, dengan pendeta, dengan rabi Yahudi. Saya lihat komenan itu, umat Islam mayoritas di Indonesia Pak. Sekarang lawan Fakot Hadamaddin itu ya, komenan hancur sekarang Pak ya. Algoritma itu gak ada yang baik itu. Palang ini. Gelmek-gelin. Ya seperti itu. Ya begitu memang. Itu baru biasa Nabi Muhammad yantem dulu Pak gitu. Diantem, dilempari sampai santai aja gitu. Nah, jadi begitu. Dan kenapa kok selalu ada inna fatahna laka fatham mubina di dalam rata-rata maulid pakai itu? Kenapa? Karena setelah membaca inna fatahna laka fatham mubina, setelah itu kita akan diceritakan orang yang paling luar biasa di dunia ini. Jadi seolah-olah kita itu minta futuh kepada Allah agar otak dan hati kita itu sinkron, menerima tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu. Karena sekarang sudah banyak zamannya orang-orang itu tidak percaya dengan karomah ada Pak. Semuanya dianggap halusinasi, dianggap mustahil. Ada di YouTube itu ya. Saya lupa namanya, tapi kayaknya namanya Guru Gembul itu. Nah, itu mengatakan tidak ada karomah itu. Tidak ada. Kalau kita mengatakan tidak ada, padahal faktanya dalam fakta sejarah, Khalid bin Walid hanya memegang satu rambut Nabi, tidak mati-mati perang itu Pak. Satu rambut Nabi kan gitu. Kemudian ketika beliau membacakan di awal-awal, makanya kalau kita baca Hizbul Bahar, Syekh Bilasyan Ali Asyadili, di awal-awal kan ada ayat begini, ada kutipan, Allahumma ya aliyu ya azim ya halimu ya alim. Itu kan yang dibaca Khalid bin Walid ketika mau perang, sampai kudanya bisa berjalan di atas air Pak. Kudanya berjalan di atas air, musuhnya gak sampai melawan langsung menyerah, langsung masuk Islam duluan. Ini yang kita lawan setan ini, bukan orang katanya. Nah, itu kan memang seperti itu ada, tapi lihat orangnya dulu. Ketika diceritakan Al-Faqih Al-Muqaddam pernah Isra Mi'raj, wah itu halu katanya. Syuk mak ngelamak rayan kok. Dalam hati saya Pak ya, kayak letak ngocak begitu loh. Gelmegeli orang yang mau cek kitab pas-pasan gelmegeli. Padahal di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnul Arabi mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi dengan para wali itu beda Pak. Istilahnya dari bayangkan Imam Ibnu Arabi hidup tahun berapa abad yang lalu beliau hidup. Istilah Isra Mi'raj para wali itu sudah ada gitu. Sekarang dikatakan mustahil, berarti lebih hebat daripada Nabi Muhammad dong. Nah itulah orang yang ta'allama minal awraq, hanya belajar dari buku, dari YouTube, dari Facebook. Karena kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, man ta'allama minal awraq yuqalu lahu sohafi falaysa bi'alim. Orang yang hanya belajar dari buku tidak bisa dikatakan alim. Dia itu hanya bisa dikatakan tukang buka buku. Kenapa? Wa innamal ilmu bitta'allum min afwahil ulama. Ilmu hanya bisa didapatkan dari lisan para ulama. Karena kehebatan orang alim itu ada pada dirinya, bukan pada karyanya. Sehingga dulu orang yang bernama Tuma Pak, membaca kitab Habbatus Sauda Dawaun Likudida, dibaca Hayyatus Sauda Pak. Yang awalnya jinten hitam, obat dari segala penyakit, gara-gara gak ada gurunya, nambah titik satu jadi Hayyatus Sauda, artinya ular hitam. Akhirnya dia ke sawah Pak nyari ular. Wah,
Ular hitam adalah obat dari segala penyakit. Dimakan sama dia, Pak. Gara-gara belajar kitab gak ada gurunya. Akhirnya tahlilan, Pak. Jadi ular dimakan gitu. Hanya gara-gara satu titik langsung tewas, Pak, gitu. Gara-gara gak ada guru. Apalagi satu kitab gak ada gurunya. Akhirnya jadi faqad hadamaddin. Merusak tiang-tiang agama. Kan begitu. Sehingga memang kumpulan-kumpulan seperti ini nih bagus. Kenapa bagus? Beliau tadi menerangkan tentang sholawatnya, diartikan sama beliau, kemudian diterangkan. Sekarang itu kita hidup di zaman qalilun ulama'uhu tapi kathirun khutoba'uhu. Yang pinter ceramah banyak tapi ulamanya sedikit. Sekarang ini coba sampean bayangkan, jangan dikira orang yang ada di panggung disaksikan jutaan orang ceramah dia ulama. Bukan begitu standar ulama, bukan begitu. Dulu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tahu Pak? Tidak tahu karena tidak pernah ketemu kan ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau itu Imamul Haramain, pernah menjadi imamnya Mekah Madinah. Beliau itu waktu tahajud pernah berkata kepada Allah, ya Allah, siapa orang yang paling afdol di Mekah dan Madinah ini? Siapa orang yang paling utama di Mekah dan Madinah ini? Ternyata di dalam mimpi beliau bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Bukan kamu khotib yang paling utama di Mekah dan Madinah. Orangnya besok ada di pintu nomor 2 di dekat Mekah, katanya. Dikasih tempat ya, dikasih lokasi sama Rasulullah di mimpinya itu. Besoknya datang ba'da maghrib Syekh Ahmad Khatib ke tempat tersebut. Ternyata di tempat itu ada orang tua yang muridnya cuma 2, Pak. Yang dia ngajar itu hanya ngaji alif ba ta itu. Alif ba ta itu cuma 2 muridnya. Orangnya biasa-biasa. Itu kata Rasulullah orang yang paling utama di Mekah dan Madinah. Berarti kan keutamaan orang itu tidak bisa karena terkenalnya, tapi mungkin karena keikhlasan hatinya, kan begitu. Tidak bisa kita mengatakan, ini pondok pesantrennya besar, berarti wali. Wah, ini lagi stempel wali ini. Cek gampangnya sekarang saya stempel wali ini, Pak. Iya. Mereka ini yang membenci para habaib kan pengen punya gelar kan. As-segaf. Kan pengen gitu kan. Saya bisa pakai itu, almarhum bisa kan. Ya. Sebenarnya bisa saja, cuma kayak tak nyaman gitu ya, tak biasa gitu ya, kan ngejar gelar itu kan, makanya sampai ambisi lah ya, sampai ambisi gitu. Yang dikejar kan itunya di belakangnya itu. Padahal andaikan mereka pakai kan bisa juga sebenarnya. Al-atos geli ya. Ya. Atena geli kapi. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Sehingga memang kata sahabat Abdullah bin Mas'ud itu, manistanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu bihil fitnah. Kalau mau ikut ulama, ikut yang sudah wafat, karena yang hidup belum tentu aman dari fitnah. Jadi kalau mau ikut ulama itu yang sudah wafat, Imam Nawawi Banten, Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Maimun Zubair, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Nawawi Sidogiri, yang sudah wafat itu sudah aman dari fitnah. Ikuti pendapat mereka. Gitu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sehingga kalau kita sekarang bingung, sekarang bingung, kiai ini bilang A, kiai ini bilang U, yang ikut yang mana? Kata Rasulullah, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kalian melihat perbedaan yang banyak, ikuti yang mayoritas. Mayoritas para ulama, maksudnya para ulama sejak dulu. Kalau kita bingung mau ikut siapa, maka ikuti yang mayoritas para ulama dulu. Maka karena kenapa? Kata Nabi itu, inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat pada kesesatan. Tidak mungkin umat Islam ini langsung murtad semuanya, gak mungkin. Tidak mungkin umat Islam 50% sesat semuanya, tidak mungkin. Wa yadullahi alal jamaah, dan pertolongan Allah pasti ada pada grup yang mayoritas ulama. Gitu aja, gampangannya gitu. Kalau kita bingung ini yang mana ya, yang benar ya. Nah,
Ada lagi yang bilang apa itu tes DNA katanya ya. Saya tes DNA ternyata 70% saya keturunan Eropa, Pak. Bisa jadi saya dua pupu dengan Messi itu. Nimor sebereng lah ya. Ya. Jadi kan mereka ini, tapi dalam hati saya ini saya sedang apa ya, menghadapi orang-orang yang sangat keren sebenarnya, keren. Mereka ini keren, Pak, dikit-dikit mainnya memarahi malaikat mungkar nakir, kan keren. Bayangkan, Pak, kalau ada acara hujan yang dimarahi mungkar nakir, apa kaitannya, Pak? Mungkar nakir tugasnya di kuburan, bukan bagian hujan. Ini kan malaikat mungkar nakir, Anda kan bisa jawab, salah saya apa, guys, kan gitu. Bagian saya kuburan, bukan hujan, gitu loh. Tidak sesuai dengan tupoksinya, kan gitu. Kalau acara hujan yang saya kejar adalah mungkar nakir, duh, kasihan malaikat, kata saya. Yang lain pengen masuk surga, dia malah pengen jaga neraka, kan keren. Ya. Yang lain itu udah ada syafaati lil kabair min ummati, kata Rasulullah. Syafaatku bagi para pendosa besar dari kalangan umatku. Semuanya pengen masuk surga. Lah ini malah pengen sip-sipan sama malaikat Malik, jaga neraka. Ya. Ini kan keren mereka ini. Sehingga wajar ketika muridnya itu nolak semua ulama sedunia, karena gurunya saja malaikat yang ditolak gitu. Jadi sanadnya sambung ini sudah. Ya, kalau gurunya level ulama, muridnya level malaikat, muridnya level para ulama, semuanya ditolak. Ya tidak apa-apa sih, nggak apa. Makanya orang-orang keren seperti ini tidak bisa dilawan itu. Ya, yang asli itu memang ada cap badaknya memang. Ya. Ini sampai saya tidak bisa ceramah, Beb. Makanya ya gini sudah, Beb ya. Sehingga apa namanya itu ya. Kalau kita ingin selamat, ya seperti itu, ikuti para ulama dulu. Saya lagi, Mas, Beb. Ya Allah. Ya, begitu. Saya dulu memang kaget, tidak nyangka kalau semua ini pasti akan terjadi, sebenarnya tidak menyangka. Seperti menabrak hadis mutawatir begitu. Pikiran saya dulu itu seperti menabrak hadis mutawatir. Bayangkan sekelas hadis soheh saja. Hadis soheh itu syaratnya kan ada 5. 1, ittisolus sanad. Sanadnya harus sambung. Saya dapat riwayat ini dari guru saya dari guru saya. Yang kedua adalah adalatur rawi. Yang ngomong harus orang yang terpercaya. Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Jadi orangnya memang benar-benar selalu menjaga dirinya dari kemaksiatan. Yang ketiga ad-dhabt, cekatan. Cerdas di atas rata-rata. Yang keempat, tidak terjadi syad, tidak boleh bertentangan antara dia dengan gurunya. Yang kelima, tidak terjadi illat. Bayangkan, kelima syarat hadis sahih ini fokus kepada orangnya. Makanya lucu ketika sekarang ada orang, mana kitab sezamannya? Apa orang ini, kata saya. Ya, sekelas hadis sahih aja tidak nanya manuskrip gitu. Yang ditanyakan adalah kredibilitas, kekuatan, keahlian orangnya. Dari 5 syarat itu loh. Hadis ini, Pak, jauh levelnya di atas fikih. Fikih kalau nggak pakai hadis tidak bisa. Fikih semuanya itu harus bersumber dari hadis dengan ijtihad para ulama. Sekelas hadis saja tidak pernah mengatakan mana kitab sezamannya. Ayo, ya pelengan nggak ada jawabannya. Wah, memang metodenya ada gitu. Saya tanya saya ada gitu. Yang ditanyakan yang tidak ada. Wajar masalah hujan yang dimarahi malaikat mungkar nakir. Tidak pernah nyambung memang ngomong ini gitu. Ya. Kalau hadis saja tidak pernah nanya manuskrip, ngapain nanya manuskrip? Kan seperti itu kan. Fitnah mereka ini kan. Seolah-olah ilmiah itu. Kemarin Syekh Ali Jum'ah sudah bilang, qad ajma'atil ummah. Kawan kayak keren. Ya. Syekh Ali Jum'ah kawan. Syekh Ali Jum'ah ini kan kelasnya sudah kelas dunia kalimatnya itu. Dibantah sama Ibnu Sarman ini gitu. Dibantah apa? Begini, la yadhkuru fi kitab fi zaman hadza wa hadza. Duh, minta tapuk colon yang kemegelin.
Sekelas Ali Jumat tanya kayak gitu loh. Jek ngacar apa janggo. Iya. Iya, kita mau ngelawan orang itu kan ngaca sedikit gitu loh. Kalau kelasnya sandal swalu jangan lawan karfil. Iya. Jangan. Memang kita sebagai orang Islam ya, sandal swallow yang dibawa ke masjid lebih baik daripada karfil yang dibawa ke diskotik memang. Tapi kalau kelasnya sudah beda, janganlah gitu. Mikir, sekelas kampung, di kampungnya saya datang ke kampungnya itu. Datang saya. Saya tanya, kenal? Enggak kenal katanya. Cereng-cereng kampung tibi tak kenal kata saya. Itu yang jualan-jualan di dekatnya rumahnya dia itu saya tanyakan, kenal? Enggak ada kenal. Panjelanan Sarman nongko reng-reng. Ya, jadi ya seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau ikuti ulama yang sudah wafat, insya Allah kita selamat. Tidak usah macam. Kata Sayyidina Ali tadi itu di awal-awal itu, kalau mencaci Abu Bakar dan Umar saja dia akan sulit bertaubat. Apalagi yang dihujat adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa panjang-panjang, mungkin terakhir Al-Fakir ingat bahwa dulu ketika para sahabat itu, jadi Al-Quran itu kan 2 kali. Al-Quran dikumpulkan oleh para sahabat 2 kali, di zaman Sayyidina Abu Bakar, kedua di zaman Sayyidina Uthman. Di zaman Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan karena banyak orang yang wafat di perang Yamamah. Banyak orang yang hafal Quran wafat. Sehingga takut Al-Quran ini hilang. Karena Allah sudah mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Maka Allah mengetuk hati para sahabat untuk menjaga Al-Quran di zaman Abu Bakar. Karena perang Yamamah banyak orang hafal Quran wafat. Nah, kedua, Al-Quran dikumpulkan itu di zaman Sayyidina Uthman. Nah, ketika ada laporan dari sahabat Abu Hudzaifah bin Al-Yaman bahwa orang-orang di luar Arab sudah banyak yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga Sayyidina Uthman mengangkat beberapa sahabat untuk menjadi panitia pengumpulan Al-Quran. Saat itu fitnah di mana-mana. Bayangkan, fitnah di saat masih banyak para sahabat. Padahal secara akal, kalau ada Uthman dan ada Sayyidina Ali kan selesai. Ternyata tidak. Karena di sisi lain Nabi Muhammad juga memuji sahabat Abdullah bin Mas'ud. Juga ada sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan sampai detik ini fitnah yang selalu dinarasikan oleh orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen itu punya fitnah yang sampai detik ini mereka suarakan adalah mana mushafnya Ubay bin Ka'ab, mana Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud, katanya oleh Allah dijaga. Nah, itu kan fitnah dari dulu. Fitnah. Sampai terakhir pada zaman Imam Ahmad bin Hambal. Fitnah itu berkembang menjadi namanya aliran Mu'tazilah. Tahu Mu'tazilah? Gak tahu ya? Ya, jadi melekas gitu ya. Gak tahu gitu. Nah, Imam Ahmad ini, nah ini keneng rela ya. Imam Ahmad ini orang yang terkenal hafal 1 juta hadis, Pak. Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, bahwa kata Imam Ahmad, orang kalau ingin jadi mujtahid itu minimal hafalan hadisnya 400.000 hadis. Bayangkan, mujtahid ini orang yang bisa langsung ngambil hukum di Quran dan hadis. Minimal hafalan hadisnya 400.000 hadis. Kita Arba'in Nawawi tak hafal, Pak. Sini gini, roh. Tak hafal itu kita itu. Mungkin sampai kitabnya hilang itu. Ya. Tak hafal kita itu. Mungkin yang hafal yang di awal. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu tok sudah, buka kedua adalah enggak bisa. Enggak bisa ya. Imam Ahmad ini, Pak ya. Kan ratona hadis. Ratunya hadis beliau itu. Beliau, Pak, disebutkan dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah.
bahwa suatu saat Imam Ahmad ini habis sholat di masjid mau keluar lewat pintu. Kalau lewat jendela dikira maling kan Pak ya. Jadi lewat pintu. Nah, kemudian ketemu ada sayyid kecil Pak. Habib kalau kata orang sekarang itu kan. Ada Habib kecil mau keluar juga. Imam Ahmad minggir Pak. Gak mau keluar duluan. Apa kata Imam Ahmad? Tafadhol Habib atau sayyid antum duluan. Yang sayyid kecil ini bilang, loh Imam antum duluan. Antum kan ulama. Loh enggak, jenengan duluan. Bayangkan Imam Ahmad hafal 1 juta hadis Pak. Jia Anan Sarman, hafal hadis siapa Ji Pak? Marah bek ngaca sekuni itu. Imam Ahmad hafal 1 juta. Bada Sayyid Kuni tak kelemnya keluar duluan itu. Tidak mau. Akhirnya dipaksa, monggo Sayyid. Ini sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Nah, ketika Sayyid itu keluar, Imam Ahmad berkata kepada murid-muridnya, dia ahlul bait Rasulullah, wajib bagi kita menghormatinya. Sekelas Imam Ahmad. Sekarang kan ada golongan-golongan yang mengatakan kita ikut Imam Ahmad, kayak tak gelem kemolot ya. Mengatakan kita ikut Imam Ahmad tapi tidak mau dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada sekelas Imam Ahmad. Nah, beda sama Ahmad nguling, Mbak. Ini kalau diturut, saya tuh udah biasa satir, Pak. Kalau ya saya sebutkan namanya saja sudah gitu. Biar paham semua. Takut ada yang nggak paham, Beb. Kalau disebutkan nama-nama anunya, Beb, gitu. Ya, mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Dan ingat-ingat kata Rasulullah, kalau kita bingung harus ikut siapa, maka ikutilah mayoritas para ulama. Dan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ikutilah ulama yang sudah wafat karena mereka sudah aman dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.